siang. Terima kasih teman-teman sudah bisa berkoordinasi dengan kami dari Pertamina. Sekedar menginformasikan bahwasanya kami terhitung mulai 1 April kemarin sampai dengan nanti 2 Mei itu kami sudah mengaktifkan Satgas Ramadan Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Itu secara regional Papua Maluku kami sudah melaksanakan terhitung tanggal 1 April kemarin. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan terhadap persiapan Satgas Rafi kemarin, kami juga sudah meluncing Satgasnya. Terus juga kami juga mempunyai struktur organisasi Satgas Rafi di masing-masing wilayah di regional Papua Maluku. Terus selanjutnya itu kami memprediksi mobilisasi selama Satgas Rafi, terus juga proyeksi sales dan overview kondisi stok BBM di masing-masing wilayah regional Papua Maluku. Nah, sampai dengan saat ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dan antisipasi segala macam mengenai kondisi Ramadan dan nantinya akan sampai ke Hari Raya Idul Fitri. Kami dari Pertamina menyatakan kondisi stok BBM ataupun gas di regional Papua Maluku masih sangat mumpuni, masih sangat jauh dari kebutuhan masyarakat. Maksudnya bisa kita hitung, kita bisa lihat dari coverage day. Jadi kondisi stok BBM di regional Papua Maluku ini khususnya untuk Papua Tengah itu rata-rata lebih dari 18 hari dengan kondisi stok yang disimpan. Itu pun fluktuatif ya, karena stok yang sekarang itu berjalan terus berkurang, nanti 3 hari selanjutnya akan bertambah, jadi nanti dia fluktuatif bentuknya, tapi rata-rata coverage day-nya 18 hari untuk mengamankan itu. Terus juga kondisi layanan kami selama Satgas, termasuk dengan kegiatan agenda hari ini, kami selalu memantau lembaga penyalur kami, SPBU kami, baik dari sisi layanan, terus juga quality dan quantity yang dilayani di SPBU. Hari ini kami akan mengecek kualitas SPBU, maksudnya kualitas BBM-nya, terus juga quantity-nya, quality-nya. Kami akan cek di sini, nanti teman-teman boleh mengikuti apa saja sih yang mau dicek nanti di sini. Dan selanjutnya juga kami dalam event Ramadan ini kami mengadakan beduk buka bersama bareng komunitas. Kemarin sudah kami lakukan, mendekatkan diri kami dengan konsumen. Terus juga besok nanti akan ada agenda TNI yang judulnya nanti Pasar Murah, dan Pertamina juga ikut berkontribusi di sana dengan menjual pastinya produk gas LPG di sana. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Kalau misalnya untuk stok itu sendiri semua jenis ya? Semua jenis itu tadi yang saya bilang rata-rata coverage day-nya sampai 18 hari ke depan. Itu fluktuatif, karena kenapa fluktuatif ya, setiap harinya kita salurkan. Dan nanti di hari kedua atau ketiga kami penerimaan lewat tanker, jadi fluktuatif, tapi rata-rata itu 18 hari. Pak Nabir, kan kita tahu sudah jadi provinsi ya. Apakah kemarin sebelumnya ada penambahan stok untuk yang sebelumnya, atau stok yang ada ini untuk kabupaten ini? Jadi ada bahasanya kemarin kami koordinasi sama pemerintah provinsi ya, lewat asisten 2 di provinsi itu, yang nanti ke depan memang kita kan keadaan di Provinsi Papua Tengah ini kan masih bertahap. Jadi kami juga belum bisa berkoordinasi secara pasti, karena dari sektor provinsi pun menentukan home base-nya provinsi ini masih bingung. Ada yang bilang di Kimi, ada yang bilang di Legari dan segala macam. Mereka pun masih belum bisa memastikan, tapi di balik itu semua kami akan koordinasi terus intens untuk pengembangan jaringan di Provinsi Papua Tengah. Maksudnya pengembangan jaringan ini mungkin kalau misalnya dirasa memang diperlukan di Nabire ini, nanti di pusat pemerintahannya dibangun lagi lembaga penyalur SPBU ataupun sejenisnya, itu akan kami koordinasikan dengan pemerintah provinsi.
dan juga pemerintahan kabupaten pastinya. Nah, terus untuk kita proyeksi ke depan setelah Nabire ini jadi ibu kota provinsi, untuk di tahap awal ini pasti landai Mas, karena kebutuhan Kabupaten Nabire dengan adanya provinsi sekarang itu masih tetap sama, kecuali nanti saat ibu kota provinsi ini akan banyak pembangunan ya dari sisi peningkatan saraf dan segala macam untuk Kabupaten Nabire ini. Nah disitulah nanti kebutuhan akan meningkat. Nah kita udah proyeksikan itu, nanti kita koordinasikan dengan Pemda. Nanti itu masih dalam jangka ke depan lah, enggak dalam jangka waktu pendek. Mungkin itu. Baik. Pak, satu lagi dari saya. Depo Pertamina ini kan kita di sini ada beberapa kabupaten ya. Ya. Itu melayani kabupaten mana ya? Ya. Jadi kalau secara keberadaan fuel terminal ya, fuel terminal di sini fuel terminal Nabire itu salah satu fuel terminal milik Pertamina di Provinsi Papua Tengah. Ada satu lagi di Timika, itu bukan punya Pertamina tapi kita sewa, namanya Jober. Sama seperti dengan Nabire, throughputnya juga sama, maksud throughput itu jumlah sales yang keluar terus sama volumenya. Nah, secara khusus fuel terminal Nabire ini melayani antara lain Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Waropen. Jadi Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Waropen itu ada masing-masing satu lembaga penyalur yang kita distribusikan dari sini. Jadi fuel terminal Nabire. Jadi di sini kita melayani 6 kabupaten, baik itu nanti distribusinya single modal itu artinya kita distribusikan pakai mobil tangki saja sampai ke SPBU, atau ada yang multimoda contohnya setelah turun dari mobil kita isikan mobil tangki, setelah dari mobil tangki mungkin dia turun lewat perahu ke kapal, itu dibawa ke Kabupaten Waropen, nanti dari Waropen turun dari kapal nanti diisikan lagi ke drum, dibawa pakai mobil baru ke lembaga penyalurnya, ataupun ada yang di Intan Jaya kita pakai moda pesawat. Jadi 6 kabupaten itu tadi jawabannya. Untuk kuota mereka per kabupaten itu sama? Oh enggak, Sesuai kebutuhan ya. jadi ini sekali lagi saya informasikan ke teman-teman, kuota itu ditentukan oleh BPH Migas ya. Itu bukan untuk kabupaten, bukan untuk per kabupaten, tapi kuota itu sudah di state per lembaga penyalur atau per SPBU-nya. Jadi contoh nih SPBU Bukit Mariam, nomor SPBU-nya 84988-03. Itu di SK BPH Migas, nomor SPBU, kabupaten, terus jumlah kuota yang ada, kuota yang dikasih sama mereka. Ini kuota ini dalam jangka waktu 1 tahun langsung mereka berikan. Jadi tugasnya teman-teman SPBU tinggal membagi saja kuota yang diberikan BPH 1 tahun dibagi 12. Nah itulah yang bisa disalurkan. Jadi kalau Bapak bertanya masing-masing kabupaten sama enggak? Tentu tidak ya, karena kita melihat ya mungkin dari segi BPH kan pasti juga turun ke lapangan tuh, mereka tahu SPBU yang banyak di Kabupaten Nabire yaitu yang dikasih kuotanya banyak, yang dijumlahkan per masing-masing SPBU yang ada di kabupaten ya pasti tidak sama dengan SPBU yang ada di Intan Jaya, karena dia cuma satu SPBU dan juga volumenya pasti jauh di bawah SPBU di Kabupaten Nabire. Biaya kosnya pun juga sangat mahal. Ya, kalau biaya kos itu bukan ditanggung BPH. Jadi biaya kos untuk distribusi BBM ke sana itu ditanggung Pertamina, Bapak. Jadi Pertamina menjual, katakanlah kita menjual ke SPBU ini per liternya 10.000 ya. Di bawah 10.000 pastinya, karena 10.000 ke masyarakat. Katakanlah kita jual Pertalite nih. 9.000 sekian karena ada keuntungan margin untuk SPBU. Sehingga SPBU menjual ke masyarakat Rp10.000 ya. Katakanlah kita dapat 1 liter itu 9.000 belum dipotong pajak dan segala macam. Sedangkan ongkos angkutnya sendiri dari Nabire ke Intan Jaya ini berapa Pak Zul? 35.000 ya? 37.000 rupiah per liter. Jadi kita kan jualan rugi, tapi ya kita Pertamina Bapak, kita pemerintah. Kita yang bertugas menyediakan
energi sampai ke pelosok-pelosok. Itu baru hitungan pesawat. Ada lagi yang distribusi. Semua distribusi ongkos angkut dari depot ke SPBU ini itu semua yang nanggung Pertamina. Jadi Oke, Pak. sifatnya kita beli tapi kita konsinyasi. Ya, untuk beberapa hari lagi kan udah Idul Fitri ini, Pak. Ya. Untuk stok yang didistribusikan dari depot ke tiap SPBU ini apakah ada permintaan lebih? Ya. Nah, Ya, terima kasih Bapak, pertanyaan yang bagus sekali. Memang kita, nah ini fungsinya Satgas kita kemarin, salah satunya kita melayani itu Bapak. Kita melayani itu karena memang pada dasarnya kita tahu sendiri pelayanan SPBU ini kan sebenarnya kalau misalnya mereka mau menambah stok itu agak panjang, ribet tulisannya. Maksudnya ribetnya mereka ini beli hari ini, minyak itu datang besok. Mereka store hari ini, minyak itu datang besok. Nah, kenapa yang dengan urusan seperti ini, kenapa kita bisa antisipasi seperti itu, Bapak? Jadi memang instruksi dari awal saya sudah meminta teman-teman SPBU ini segera membeli loading order itu lebih daripada kebutuhan dia sehari-hari. Jadi untuk buffer dan juga pemenuhan tangki timbunnya. Jadi coverage di SPBU itu bisa bertahan 2 hari minimal. Begitu. Jadi bukan cuma depot tapi SPBU pun kita penuhi seperti itu Bapak. Jadi mereka dengan layanan bank yang nanti tutup dengan keadaan nanti ada Idul Fitri, mereka sudah punya LO. LO inilah bukti nanti dari depot kita kirim ke SPBU. Jadi jangan khawatir, di SPBU pun sudah melakukan itu sebenarnya. Jadi mereka sudah punya tabungan LO walaupun nanti bank tutup, tapi kita terminal atau fuel terminal kita itu tetap melayani. Seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi? Ada. Nggak ada. Cukup. Nanti besok teman-teman kalau misalnya ada waktu kita merapat ke Kodim, nanti di Kodim juga ada kegiatan pasar murah. Nah, kami juga berpartisipasi di sana. Ya. Jamnya jam berapa? Nah, jamnya saya belum tahu pasti. Tapi yang pasti nanti seharian itu di sana. Ya. Mungkin itu aja. Dan kita nanti saya minta tolong sekaligus nanti dirilis kita melaksanakan quality control di SPBU biar nanti di berita bisa naik itu saja. Ya.